Ayahku adalah dewa perang. Bab 31. Guo Santian memandang Ding Bufan dengan tidak percaya, dengan wajah patah, seolah-olah dia sedang menceritakan bahwa salah satu keyakinannya telah dilanggar, dan dia berteriak dengan marah. Tuan Muda Ding, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu hanya akan membiarkan seorang lelaki kecil duduk di atas kepalamu dan buang air besar? Kamu harus melawan, kamu harus menjatuhkannya dan menginjaknya dengan keras. Kamu yang ketujuh hebat. Bagaimana bisa kamu, pemuda tertua di keluarga, membiarkan pecundang mendominasi? Kamu sangat mengecewakanku. Kata-kata ini semakin mencabik-cabik hati Ding Bufan. Guan Qianjun berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, Tuan Ding, proyek apa yang ingin Anda investasikan pada orang ini? Apakah Anda bercanda? Ding Bufan terkejut dan berkata dengan cepat, iya. Saya hanya bercanda. Tuan Guan jangan khawatir, saya tidak akan menginvestasikan 1 sen pun untuk Guo Santian ini. Dia menyinggung Anda, dan saya akan membunuhnya. Guo Santian menjadi semakin bodoh, Tuan Ding, apa maksudmu? Kamu masih tuan muda tertua di keluarga Ding. Kamu menyerah begitu saja. Ding Bufan tidak bisa mengendalikan emosinya dan tiba-tiba melompat. Dia menjatuhkan Guo Santian ke tanah dengan 3 menyerang, dan bahkan mengangkat kaki yang besar dan menginjaknya dengan keras. Di belakang kepalanya, Guo Santian terbaring di tanah, seperti kura-kura, dengan tangan dan kaki terentang lebar dan sedikit bergerak. Hal sial apa yang kudapat? Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Itu hanyalah pengasuh kecil yang tidak berguna, bagaimana mungkin membuat Tuan Muda Ding menyerah seperti ini? Pada akhirnya, Shen Feixue, yang terlihat tidak bisa dimengerti, memutuskan untuk memaafkan Ding Bufan. 8 mobil mewah sudah cukup. Ding Bufan pergi dengan penuh rasa terima kasih. Mengikuti instruksi Guan Qianjun, dia juga menyeret pergi seseorang yang telah diinjak-injak sampai mati olehnya. Meskipun dia telah kehilangan begitu banyak uang dan merasa sangat kesakitan, itu masih lebih baik daripada dipukuli sampai mati. Dia percaya bahwa Qi Kunlun tidak akan bertanggung jawab bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Kedelapan mobil mewah itu hanya bisa diparkir sementara di tempat parkir umum. Keluarga Su Yujiao pergi karena malu dengan wajah terbakar. Di ruang tamu, Su Yufeng menatap Guan Qianjun seolah menatap monster besar. Katakan padaku, bagaimana Anda bisa membuat Tuan Ding bersedia memberi kami 8 mobil mewah? Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, saya ingin mengoreksi Anda, ini bukan untuk Anda, ini untuk Feixue. Anda tidak punya bagian. Su Yufeng tertawa, jika itu diberikan kepada putri kami, itu diberikan kepada kami. Bisakah putri saya mengendarai ke-8 mobil mewah? Tentu saja ayahnya dan saya juga bisa mengemudi, jadi kami bisa mengendarai mobil manapun yang kami inginkan. Saya pikir Anda tidak melakukannya, atur saja ini dan itu. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan tinggal di rumah kami. Shen Chang mengangguk, ya. Jika Anda ingin tinggal di rumah ini, Anda hanya dapat mendengarkan kami. Ya, mobilnya, kita bisa mengendarainya jika kita mau. Shen Feixue berkata dengan marah, ayah. Bu, tidak bisakah kalian bersikap kasar? Tidak peduli apa yang terjadi, Qianjunlah yang mendapatkan 8 mobil mewah ini, kamu juga bisa mengendarainya, tapi tolong tunjukkan rasa hormat padanya. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Guan Qianjun, dan hatinya tiba-tiba terasa seperti rusa. Su Yufeng tersenyum tipis, ayolah. Itu hanya nasib buruk. Jika dia memiliki kemampuan, dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta. Shen Chang mengangguk dan berkata, ya, 8 mobil mewah tidak kesepakatan 1 kali. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pekerjaan bergaji tinggi adalah solusi jangka panjang. Shen Feixue tertawa dengan marah, 20 juta, saya akan bertanya kepada orang tua Anda, dapatkah Anda menghasilkan begitu banyak uang seumur hidup Anda? Shen Chang, ini. Su Yufeng, ini. Shen Feixue mengambil kian-kian dan menarik Guan Qianjun ke atas. Ayo naik dan bicara, jangan perhatikan mereka. Su Yufeng mengertakkan gigi saat dia melihat 3 orang berjalan menaiki tangga seperti keluarga beranggotakan 3 orang. Dia berbisik, Shen tua, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Guan Qianjun ini sangat jahat. Bahkan jika dia menghasilkan jutaan dari perdagangan saham, bagaimana dia bisa memaksa Tuan Muda Ding membayar 8 mobil mewah? Shen Chang menegaskan, paksa. Su Yufeng memutar matanya ke arahnya, dasar bodoh. Lagi pula, Tuan Muda Ding juga berasal dari keluarga besar,
kuat dan berkuasa, bisakah dia dipaksa dengan kekuatan murni? Saya pikir, di sini pasti ada jadilah sesuatu yang mencurigakan. Guan Qianjun ini jelas merupakan orang yang berbahaya. Kita masih harus menemukan cara untuk mengusir dia dan bajingan itu keluar. Shen Chang sangat setuju, itu masuk akal. Su Yufeng tersenyum sinis, tapi sebelumnya kami mengusirnya. Sebelumnya, kami harus melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan semua uang darinya dan memerasnya hingga kering. Inilah yang pantas kami dapatkan. Di lantai atas, kamar tidur Shen Feixue. Dia bertanya tentang apa yang terjadi, tapi Guan Qianjun bertingkah seolah dia terlalu malas untuk berbicara, dan dia dengan tenang jatuh ke tempat tidurnya dan menunjuk ke arah Qian. Wajah Shen Feixue galak, itu tempat tidurku. Aku tahu. Kamu tidur di tempat tidurku. Aku tahu. Mengapa kamu tidur di tempat tidurku? Kamu bukan milikku. Guan Qianjun berbaring, terlihat sangat nyaman, memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Shen Feixue, hah. Dia memutuskan untuk melompat dan menendang bajingan tak tahu malu itu ke bawah, tetapi memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu terlebih dahulu, dan kemudian melihat ke arah Qian yang sedang mengajari Wang Cai cara menari menunggang kuda. Bayi kecil yang lucu, tahukah kamu apa yang terjadi? Qian dengan patuh menceritakan apa yang terjadi tadi malam ketika ayah membawanya ke Hotel Marriott. Ketika Ding Bufan menghalangi jalan, dia bertindak arogan, dan kemudian dihukum oleh seseorang. Bagaimanapun, bayi kecil yang lucu itu masih kecil, dan dia tidak mengenal ketua Tianzuan, jadi dia hanya menyebut Qi Kunlun, dan dia mengatakannya dengan cara yang omong kosong. Tapi ini mengejutkan Shen Feixue dan dia tiba-tiba melihat ke arah Guan Qianjun. Artinya, Qi Kunlun membantumu memberi pelajaran pada Ding Bufan. Ding Bufan tidak mau menerimanya, dan kemudian, melalui cara yang tidak diketahui, dia mengetahui bahwa kamu bersamaku, jadi dia meletakkan bahan peledak di bawah mobilku. Anda menemukannya tepat waktu. Tetapi mobilnya rusak akibat bom, dan Anda meminta Qi Kunlun menemukan Ding Bufan, memberinya pelajaran, dan memaksanya membayar 8 mobil mewah. Ini hampir sama. Guan Qianjun sedikit mengangguk. Shen Feixue sangat bingung, tidak, bahkan jika Qi Kunlun menjadi dewa perang persiapan, dia masih anggota dari 7 keluarga besar, dan peringkatnya lebih tinggi daripada keluarga Ding, tapi dia tidak berani melakukan ini. Kamu bisa membuat Ding Bufan begitu patuh, kan? Apakah ada faktor lain? Lagi pula, Qi Kunlun sedang bersiap menjadi dewa perang persiapan, jadi mengapa dia begitu banyak mendengarkanmu? Guan Qianjun mendengkur sedikit sebagai tanggapan terhadap Shen Feixue. Orang ini baru saja tertidur. Baru saja tertidur di tempat tidurku. Shen Feixue sedikit gila. Dia hendak melaksanakan keputusannya dan melompat dan menendang Guan Qianjun dari tempat tidur. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia segera menjawabnya dan mendengar suara stereotip wanita parubaya. Shen Feixue, kenapa kamu tidak kembali bekerja? Apakah kamu mangkir kerja? Bibi kedua, aku minta maaf, aku. Petik 2. Kamu memanggilku apa? Direktur Fan, ya. Petik 2. Kamu datang sekarang. Ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Telepon ditutup. Pihak lain sangat bangga. Shen Feixue memiliki ekspresi malu di wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit kegelisahan di matanya. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia sedang tidak berminat untuk menyusul Guan Qianjun yang sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Hei! Jika dia tidur di tempat tidurku, jika itu pria lain, dia pasti akan ditikam sampai mati. Tapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Shen Feixue juga tidak mengerti mengapa dia memiliki psikologi yang begitu rumit. Singkatnya, dia memberitahu Qian bahwa dia harus mengikuti ayah dan tidak berkeliaran, lalu dia melemparkan selimut ke wajah Guan Qianjun, menutupi wajahnya sehingga dia tidak bisa melihatnya, dan meminta Qian untuk mengawasinya. Dia segera mengganti pakaiannya dan keluar. Bab 32. Qian terhuyung ke tempat tidur dan mengangkat selimut yang menutupi wajah Guan Qianjun. Guan Qianjun segera membuka matanya, dan mata ayah dan putrinya itu melebar. Kamu menatapku dan kamu melihatmu. Ayah, panggil aku ayah. Ayah, hei. Ayah, panggil saja aku. Ayah, hei. Ayah, kalau kamu tidak berteriak, aku akan menangis untukmu. Ayah, hei. Titik 2. Putri, ya, kamu menangis. Ayah, hah. Guan Qianjun tiba-tiba melompat dan berbaring di tempat tidur, seperti harimau, menundukkan kepalanya dan melengkung ke arah Qian, mulutnya, itu juga mengeluarkan suara ratapan. Cukup menakutkan.
Bagaimana Qian bisa menunjukkan kelemahannya? Dia segera berbaring di tempat tidur, menjelma menjadi seekor harimau kecil, dan mengeluarkan suara "oh" jari kaki di kepala besar ayah dengan kepala kecilnya. Di tempat tidur, yang satu besar dan yang kecil, dengan kepala tertunduk putus asa, harus saling menekan. Bahkan Wang Cai datang untuk ikut bersenang-senang. Tiba-tiba, Qian menghindar dan terjatuh ke samping seperti kilat. Guan Qianjun segera kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke depan. Celepuk. Dia tiba-tiba jatuh ke lantai, berbaring telentang, menyeringai kesakitan dan menjerit kesakitan. Qian terkikik gembira hingga kedua kakinya yang gemuk terus menendang-nendang di udara. Ekspresi bahagia itu membuat hati Guan Qianjun terasa hangat. Tiba-tiba saya merasa betapa menyenangkannya memiliki bayi kecil yang lucu di dunia ini. Membunuh musuh di medan perang dan membesarkan anak-anak lucu di kota yang damai, itulah hidup yang bahagia. Dia terus menangis kesakitan. Qian, ayahmu jatuh dan mati, datang dan bantu aku. Qian berbaring di tempat tidur dan melihat ke bawah, meringkuk di sudut mulutnya, kamu berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Guan Qianjun, Selanjutnya, kedua ayah dan putrinya memutuskan satu hal. Saya merasa ada yang salah dengan ekspresi Shen Feixue ketika dia keluar. Lebih baik ikuti diam-diam dan lihat-lihat, kalau butuh bantuan tolong bantu. Bagaimanapun, menganggur adalah menganggur. Guan Qianjun meraih tangan Qian dan turun ke bawah. Di ruang tamu, Shen Chang dan Su Yufeng baru saja mendapatkan kunci Audi A8L dari putri mereka. Mereka berdandan dan berencana membawa mobil keluar untuk jalan-jalan dan pamer. Guan Qianjun juga tidak menganggapnya serius, bahkan ada 8 mobil mewah yang duduk di sana, sama-sama menganggur. Dia bertanya dengan santai, apakah kamu tidak memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan putrimu? Tampaknya ada beberapa masalah. Shen Chang tidak menganggapnya serius, bahkan jika ada masalah, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Su Yufeng mengangguk, ayo pergi. Dia juga orang yang dewasa. Apakah dia masih membutuhkan bantuan orang tuanya jika dia mendapat masalah? Kami tidak berdaya. Guan Qianjun terkekeh dan membawa Qian keluar. Kebanyakan orang tua peduli dengan anak-anak mereka, tetapi mereka harus mengakui bahwa ada beberapa yang aneh. Setelah bergaul satu sama lain akhir-akhir ini, dia juga memahami bahwa Shen Chang dan Su Yufeng pada dasarnya hanya peduli pada kehidupan baik mereka sendiri. Mungkin bagi mereka, putri mereka murni digunakan untuk membesarkan anak perempuan hingga hari tua. Shen Feixue tidak mengendarai mobil apapun ketika dia keluar. Lagi pula, mobil-mobil ini terlalu mewah. Jika salah satu dari mereka dibawa ke perusahaan dan terlihat, itu akan menimbulkan keributan. Terlalu banyak laki-laki dan perempuan yang suka bergosip di perusahaan, dan banyak sekali orang dengan niat jahat yang menunggu untuk menginjak-injaknya sampai mati. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai pengelola bisnis. Anda bahkan mungkin akan dikeluarkan. Orang-orang di kamar kedua terus mengawasinya, dan sebagai teman sekamar tertua, dia tidak bisa bertahan sendirian. Beberapa tahun terakhir ini terlalu sulit, terkadang Shen Feixue tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup, dan orang tuanya tidak dapat memberikan bantuan apapun. Dia memanggil taksi online dan berlari menuju perusahaan, memikirkan apa yang dimaksud Direktur Fan selama ini. Direktur Fan Aixiang, Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan Yunsang, juga merupakan bibi keduanya. Bibi kedua Fang memiliki pengaruh paling besar di perusahaan Yunsang. Shen Rong adalah wakil manajer umum, istrinya adalah Fan Aixiang, putranya Shen Feichen adalah manajer departemen bisnis kedua, putrinya Shen Feihua adalah manajer keuangan, dan ada berbagai antek yang memegang posisi penting di perusahaan. Kelompok kekuatan ini telah menjalin jaringan besar di perusahaan keluarga, terus-menerus mengulurkan tangan hitamnya dan menjarah segalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semakin sombong, bahkan menyebabkan keuntungan tahunan perusahaan semakin hari semakin menurun, sementara kantong mereka semakin membengkak, membeli rumah demi rumah, dan mengganti mobil mewah satu demi satu. Sederhananya, Shen Feixue dikelilingi oleh serigala. Dia hanya ingin mengurus perusahaan, tetapi dia tidak punya pilihan selain membunuh para pencuri dan tidak dapat menyelamatkan hari itu. Tanpa disadari, mobil tersebut sampai di perusahaan Yunsang, dan pengemudinya mengingatkannya bahwa dia sudah sadar. Dia keluar dari mobil dan hendak memasuki gerbang ketika dia dihentikan oleh dua petugas keamanan. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, "Maaf, Anda tidak bisa masuk." Shen Feixue mengerutkan kening, "Apa maksud Anda? Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya Shen Feixue?"
Penjaga keamanan lainnya berkata dengan cara yang aneh, aku tahu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Shen Feixue mendengus, apakah karena saya terlambat? Kapan giliran penjaga keamanan Anda yang mengurus keterlambatan? Karena mereka harus mengurusnya, Shen Feichen dan Shen Feihua terlambat setiap hari, dan Anda belum pernah melihat mereka mengurusnya. 10.000 langkah mundur, saya manajer departemen bisnis. Tidak bisakah saya keluar pagi-pagi untuk menjalankan bisnis? Penjaga keamanan pertama mengerutkan bibirnya dan berkata, manajer. Ayo. Hanya karena Anda bukan lagi manajer, apalagi dari perusahaan Yunsang kami, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Apa? Rasanya seperti sambaran petir, menghantam Shen Feixue di kepala, tolong jelaskan. Tiba-tiba, dari belakang dua penjaga keamanan, seseorang setajam Kasim datang. Shen Feixue, apa yang kejam tentang kamu dan dua penjaga keamanan itu? Itu di bawah statusmu. Mereka berbicara dalam bahasa manusia. Apakah kamu tidak benar-benar mengerti? Kamu dipecat. Bisnis Diamond Group sedang berjalan lambat, tidak mengalami kemajuan sama sekali, dan akan dimakan oleh orang lain. Lupakan. Karena Anda, perusahaan kami tidak memiliki bahan mentah, produksi tidak dapat dilanjutkan, dan kami akan membayar sejumlah besar kompensasi. Jika itu aku dan kamu, aku akan malu untuk tetap di perusahaan. Pria lain berusia 40-an atau 50-an berjalan keluar dari pintu. Dia pendek dan gemuk, dengan kulit seputih perempuan, agak mirip Banci senior. Van Suren, manajer keamanan, adik laki-laki Van Aixiang, awalnya adalah seorang guru sekolah dasar, dan kemudian dipekerjakan oleh saudara perempuannya untuk bekerja di perusahaan Yunsang. Dia juga merupakan sosok yang kuat di ruang kedua, dan sering menentang Shen Feixue. Departemen keamanan lemah di bawah manajemennya, dan gaya kerjanya sangat tidak adil. Shen Feixue bahkan telah menangkapnya beberapa kali, tetapi tidak terjadi apa-apa, yang membuat Van Suren sangat membencinya. Shen Feixue berkata dengan dingin, kapan giliran Departemen Keamanan untuk mengurus hal semacam ini? Van Suren terkekeh, sudahkah Anda, manajer Shen, mengurus urusan Departemen Keamanan saya beberapa kali? Tidak bisa mengurusnya sekarang. Adikku, sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, sudah mengeluarkan surat pemberhentian kepadamu. Kamu bisa mengecek situs resminya. Dia menendang kotak karton besar di sebelahnya, dengan bangga dan mengejek, dengar, aku meminta seseorang untuk membantumu. Bersihkan semua puing-puingmu, peluk dan keluar. Shen Feixue mengepalkan tangannya erat-erat, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini, aku ingin pergi mencari kakek. Saat dia mengatakan ini, dia sudah menangis. Bersambung.